Selamat pagi Bapak Ibu, kenalkan nama saya Maxwell Romohorbo dengan NIM 12S24037 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan progres studi independen saya selama periode Mei 2026. Jadi fokus periode pada bulan ini yang terhitung dari tanggal 1 sampai 31 Mei 2026 adalah yang pertama, pendalaman pengembangan aplikasi dari sisi server, lalu penerapan kecerdasan buatan atau AI integration pada arsitektur backend project saya, lalu ada eksekusi fase pengembangan dari integrasi sistem sampai finalisasi pada capstone proyek. Adapun progres bulan ini saya bagi ke dalam 4 progres mingguan. Yang pertama ada minggu pertama. Di sini kami mengisi weekly feedback seperti biasa kepada fasilitator kami, kemudian melakukan pekerjaan pada milestone minggu 3 yaitu review model building and backend, kemudian melakukan sesi konsultasi mingguan. Di sini bertanya mengenai progres dan update dari pekerjaan saya, lalu mengikuti kelas backend esensial, intro to server-side programming with Node.js, lalu mengikuti beberapa pengarahan dari program Coding Camp Talks, The Art of Idea Generation. Selanjutnya ada juga di sini deadline dari kelas backend pemula dengan JavaScript. Kemudian progres pada minggu kedua ada milestone capstone proyek minggu 4 yaitu sistem integration checkpoint. Di sini maksudnya mengintegrasikan fitur dari backend ke dalam frontend. Lalu ada pengarahan lagi dari Coding Camp Corner. Lalu ada assignment dari soft skill 5 yaitu mengenai project management. Kemudian seperti biasa mengisi feedback, konsultasi mingguan. Selanjutnya ada juga kelas soft skill yaitu mengenai personal branding. Di sini kami diajarkan untuk membangun CV dan bagaimana seorang HR membaca dan mereview CV kita. Selanjutnya ada milestone minggu 5 juga di sini yaitu mengenai testing and optimization review. Di sini kami melakukan testing dan memastikan semua fitur-fitur pada backend sudah berjalan dengan baik dan sudah lulus tes pada Swagger. Selanjutnya ada progres mingguan di minggu ketiga. Seperti biasa melakukan konsultasi mingguan, lalu ada pengarahan-pengarahan seperti ini cut off mandatory assignment 3, lalu ada juga kelas full stack dengan tema From REST to AI, Bring Intelligence to Your Backend. Di sini maksudnya cara mengintegrasikan AI ke dalam model backend. Terkhusus di sini pada Node.js karena di kelas ini kami bahas mengenai JavaScript. Selanjutnya di sini juga kemarin cut off mandatory 3 dan syukurnya saya dan tim berhasil lulus untuk menuju mandatory 4. Lalu ada minggu terakhir dalam bulan ini. Di sini kami kembali mengisi feedback, kembali melakukan konsultasi mingguan. Lalu di sini juga ada kelas soft skill. Di sini merupakan kelas soft skill yang terakhir, yaitu soft skill 7 dengan tema interview preparation, how to deal with recruiter. Jadi di sini kami belajar bagaimana progres interview yang baik, bagaimana memberikan first impression, dan bagaimana melakukan follow up yang baik dan tetap profesional tanpa mengganggu atau dengan tanpa kesan memaksa kepada HR atau recruiter. Lalu ada juga pengarahan dalam coding camp student team meeting. Kemudian di sini kami juga melakukan sesi mentoring bersama advisor kami yang dari mitra atau dari coding camp. Di situ dia mereview progres kami, terutama dari full stack. Dia review bagaimana flow user mengakses front-end-nya, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah mudah digunakan. Lalu mereview juga apakah backend yang kami kerjakan sudah sesuai dengan main task atau main task dari project briefnya. Selanjutnya, capaian pembelajaran saya pada periode ini yang pertama pengembangan backend lanjutan. Ini menggunakan Node.js, RESTful API, dan juga ada logika bisnis kompleks. Selanjutnya integrasi teknologi AI. Di sini saya belajar bagaimana load model AI yaitu yang kami gunakan model.kl dengan sistem dengan nama model LSTM. Di sini juga ada model MLP
yang dipanggil ke dalam Fast API. Selanjutnya ada eksekusi proyek tangkas secara agile. Sebagai project manager, saya memastikan pembagian tugas dan juga monitoring bagaimana apakah setiap anggota tim dapat mencapai milestone mereka di waktu yang tepat. Selanjutnya ada kesiapan karir dengan beberapa kelas soft skill pada periode ini seperti personal branding, interview session. Di sini saya mendapatkan kesiapan karir, mungkin untuk apply magang atau sebagainya, karena saya percaya skill itu dapat berguna bagi pengembangan diri saya di masa depan. Ada review sedikit mengenai aplikasi Capstone Project kami, yaitu nama aplikasinya adalah Sawit atau Sahabat Duit. Ini merupakan aplikasi berbasis web mengenai manajemen keuangan, terutama yang didesain untuk Gen Z karena sudah terintegrasi AI jadi mudah digunakan tanpa ribet, sehingga cocok untuk user Gen Z yang serba ingin mudah dalam menggunakan sesuatu. Jadi yang pertama itu fiturnya ada kategorisasi transaksi otomatis atau AI. Di sini target akurasinya paling kecil itu 85%, tapi seharusnya sesuai dengan perbaikannya sekarang sudah di atas 95%. Lalu ada fitur dashboard analitik. Ini merupakan fitur yang terhubung ke transaksi, di mana hasil transaksi tersebut dianalisis dalam dashboard ini, sehingga user tahu apakah pengeluaran dia itu sudah sesuai atau boros atau hemat. Lalu ada juga wishlist calculator. Ini merupakan fitur di mana kalau kita ingin membeli sesuatu, maka kita buat dulu harga barangnya, nama barangnya, dan kira-kira berapa bulan itu dicapai, apakah sesuai dengan pemasukan kita. Selanjutnya ada sistem rekomendasi AI dan early warning. Nah, di sini dari hasil dashboard itu nanti kan ada budget yang ditetapkan. Nanti dibandingkan antara budget dan pengeluaran, maka dari hasil perbandingan itulah ada AI yang mengasih kita peringatan dan saran mengenai pengeluaran tersebut. Lalu ada subscription tracker. Ini merupakan fitur untuk nge-track subscription kita, misalnya seperti Netflix, Spotify, kira-kira berapa lama lagi akan habis, seperti itu. Lalu ada section informasi investasi. Ini merupakan fitur dashboard investasi di mana user dapat memonitor berbagai informasi saham. Namun informasinya bersifat read only karena user tidak bisa mengakses atau mengubah isinya karena semua isinya diambil dari LQ45 atau ada library yang bernama Yahoo Finance atau Finance. Selanjutnya ada arsitektur sistem dan luaran teknis. Dari proyek itu inilah arsitektur utama sistem kami. Yang pertama ada backend API gateway, Express.js untuk autentikasi. Ini sebenarnya merupakan bagian dari pembelajaran kelas karena untuk di proyek kami menggunakan Fast API. Lalu ada proses CRUD transaksi, lalu ada logika akumulasi finansial. Kemudian yang kedua ada integrasi AI seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk model yang fix kami gunakan jadinya adalah LSTM setelah beberapa pertimbangan. Kemudian ada dokumentasi dan repository, melakukan git branching dalam beberapa branch, membuat readme instalasi dan dokumentasi API untuk menghubungkan front-end dan back-end. Lalu ada skema arsitektur model AI. Ada kendala dan solusi saya. Yang pertama, sinkronisasi data dan integrasi sistem. Dalam mengerjakan beberapa kelas, saya bingung mengintegrasikan back-end JS dengan front-end React.js, sehingga dan juga melakukan operasi asinkronus. Lalu solusinya, saya mengoptimasi koordinasi teknis, melakukan debugging yang terstruktur dan tidak asal-asalan, lalu melakukan konsultasi dengan mentoring, lalu juga melihat referensi materi dari ILT from REST to AI. Lalu ada manajemen tekanan dan beban kerja, stres akibat tenggat waktu, tugas akhir proyek ini, lalu ada fase testing dan optimasi capstone. Solusinya saya mengaplikasikan materi stress management dari soft skill, lalu saya redesign milestone saya dan membagi tugas yang seimbang agar milestone dapat
capai dengan tepat waktu. Kesimpulannya, pada periode Mei 2026 ini merupakan fase yang krusial dalam pembelajaran full stack. Karena di sini merupakan beberapa hal yang saya lakukan secara first time dalam sisi backend, terutama integrasi AI. Nah, melalui kolaborasi ini, sampai sekarang kami sudah berhasil mengembangkan aplikasi ini dengan fitur yang lengkap dan tinggal melakukan deploy. Untuk deploy juga sebetulnya saya masih perdana, jadi saya masih berusaha memahami bagaimana alur pengembang deployment dari backend, database, dan juga frontend. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, saya harap saya dapat mencapai semua target pembelajaran dan siap menghadapi sisi demo dan submission capstone proyek ini nanti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih, Bapak Ibu.